Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Lagi di seputar teknologi, dan kali ini seputar teknologi akan unboxing Epson L310. Jadi rencananya di sini saya tidak hanya akan melakukan unboxing, tapi di sini saya juga akan melakukan pengisian tinta pada printer ini dan melakukan instalasi driver pada printer ini. Dan untuk videonya di sini saya akan melakukan ini. Saya akan membagi beberapa part teman-teman agar videonya tidak terlalu panjang ya. Jadi video pertama ini kita lakukan unboxing dan review pada printer Epson L310 ini. Jadi printer Epson L310 ini adalah printer terbaru dari Epson ya, yang pengeluaran 2018 teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing printer Epsonnya. Jadi di sini sebelum saya unboxing, di sini teman-teman bisa melihat ya, untuk bagian depannya sendiri di sini. Jadi printer ini kalau misalnya kita membeli printer ini garansinya itu 2 tahun ya, termasuk print headnya. Kemudian di sini teman-teman, untuk satu printer ini, satu botol printer ini bisa mencetak sampai 7.500 cetak ya. Oke, kemudian di sini teman-teman ya. Jadi printer ini menggunakan 4 warna, hitam, yellow, merah, dan biru teman-teman. Tipe tintanya ini menggunakan 003. Oke, jadi printer ini all-in-one ya. Printer ini bisa digunakan untuk print cetak, mencetak, kemudian scan dan copy ya. Oke, jadi ini lebih jelasnya. Printernya itu seperti ini teman-teman modelnya ya. Jadi untuk tabung infusnya sendiri dia menyatu ya, menyatu dengan printer atau unit printernya. Kalau misalnya di seri-seri sebelumnya printernya itu tidak menyatu ya, jadi tabung infusnya itu bisa dibuka. Kalau sekarang sudah tidak lagi teman-teman. Kemudian di sini kita bisa melihat ya print speednya. Jadi print speednya di sini 33/15 ppm ya. Kemudian ISO print speednya 10.0 5.0 ISO ppm ya. Scan resolusinya di sini 600 kali 1200 dpi teman-teman. Kemudian print resolution up to nya 5760 kali 1440. Oke, kemudian di sini sistem yang bisa digunakan untuk printer ini. Jadi printer ini compatible operation system menggunakan Windows Vista ya, kemudian Windows 7, Windows 8, Windows 10, 32 byte itu 32 bit, kemudian 64 bit ya. Kemudian Windows XP 3 32 bit, Mac OS ya, kemudian Windows Server. Kemudian di sini menggunakan kabel USB. Oke, di sini langsung saja kita buka boxnya. Jadi teman-teman, di sini kita sudah membuka boxnya ya, membuka penutup boxnya. Kemudian di sini kita styrofoamnya kita singkirkan. Oke, jadi di sini di dalam boxnya ini, di sini ada kabel power yang seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa juga untuk printer Canon, printer Epson. Oke, jadi unitnya ini saya keluarkan dulu teman-teman. Kemudian kabel USB yang menghubungkan komputer laptop ke printer ya. Kemudian di sini tinta. Jadi kalau misalnya kita membeli printernya, kita sudah mendapatkan tinta asli dari Epson ya. Jadi di sini ada 4 botol tintanya teman-teman. Kemudian di sini ada kartu buku petunjuk dan buku garansinya teman-teman. Oke, jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil unitnya. Jadi
Oke teman-teman, jadi inilah unit ya dari printer Epson L3110 ya. Jadi printernya ini kalau misalnya kita melihat di boxnya memang besar teman-teman, tapi ternyata unitnya lumayan ini ringan dan ini teman-teman, dan printernya ini kecil teman-teman. Oke, jadi ini saya buka terlebih dahulu. Oke, jadi ini selotipnya lakbannya ini kita ambil teman-teman. Kita buka semua. Oke teman-teman, jadi inilah printer dari Epson L310. Jadi fisiknya itu seperti ini, dan ternyata fisiknya memang kecil teman-teman dan ringan ya. Di sini kita bisa melihat ya, membuka ini ya. Jadi di sini ada apalagi ini, di situ di dalam situ ada cartridge-nya dan headnya teman-teman, pemakai cartridge-nya. Oke, kemudian di sini scan-nya kita bisa mengangkat seperti ini ya, dan ini adalah pengatur kertasnya teman-teman, seperti ini ya. Kalau misalnya kita menggeser, oke, jadi di sini letaknya itu ada di port-portnya itu ada di sini, kemudian USB-nya ada di sini teman-teman. Dan untuk bahannya sendiri, jadi ini permukaannya agak kasar teman-teman, agak kasar, jadi bersektur ya seperti ini teman-teman. Kemudian di sini untuk membuka tintanya, oke, kita bisa ini langsung ke depan. Ternyata ini masih ada ya. Oke, ini kita buka. Oke, kemudian kita bisa langsung membukanya. Jadi di sini bisa terlihat ya, ada 4 tabung infus dengan tipe seri tintanya itu 003. Situ ada keterangan, ada BK, black ya, kemudian yellow, magenta, dan biru teman-teman ya, cyan ya. Oke, jadi di sini tintanya ini masih kosong teman-teman. Jadi untuk video unboxingnya sekian. Jadi untuk video unboxing dan reviewnya sampai di sini dulu, dan untuk video selanjutnya atau part berikutnya saya akan membuat videonya cara melakukan pengisian tinta pada printer Epson L3110 ini. Oke, jadi sekian video tutorialnya, dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya. Dan untuk cara pengisian tinta ini teman-teman bisa mengklik link deskripsi yang ada di video ini. Sebelum menonton video ini jangan lupa like and subscribe. Lagi di Seputar Teknologi, dan kali ini Seputar Teknologi akan memberikan tips kepada teman-teman cara melakukan pengisian tinta pada printer Epson L3110, yang mana printer ini printer yang masih baru. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat video sebelumnya, yaitu video unboxingnya, teman-teman bisa mengklik link deskripsi di bawah video ini ya, di halaman deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa mengklik link yang ada di pojok kanan atas video ini teman-teman. Jadi di sini di video kali ini saya akan melakukan ini pengisian tinta pada tabung infus printer Epson L3110 ini teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya kita membeli printer ini, kita sudah mendapatkan tintanya ya. Jadi di sini ada 4 tinta, ada black, ada merah, biru, dan kuning teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita sudah mendapatkan kabel USB dan kabel powernya ya. Jadi untuk melakukan pengisian tinta di sini teman-teman hanya, jadi printernya ini jangan kita hidupkan dulu ya sampai kita melakukan pengisian tinta teman-teman. Jadi di sini saya akan ini melakukan pengisian tinta. Jadi di sini saya buka penutup tabung infusnya. Oke, kemudian di sini saya akan mengisi tinta yang warna hitam teman-teman.
Oke, jadi ini kita buka plastik tintanya ya. Kita buka satu persatu. Oke, setelah terbuka teman-teman, kemudian langkah selanjutnya di sini jadi cara membuka penutup dari tabung infusnya itu hanya seperti ini ya. Kita hanya menarik ke atas seperti ini. Oke, kemudian di sini ada black ya. Jadi teman-teman juga tidak perlu khawatir. Jadi untuk tipe seri tinta Epson L3110 ini, yang mana tipe seri tintanya itu 003. Jadi tintanya ini tidak akan bisa terbalik. Jadi di sini dia sudah mempunyai fitur ya. Kalau misalnya kita membuka seperti ini, di sini ada ini teman-teman ya. Jadi setiap warna tinta itu di sini konektor dari botol tintanya itu berbeda-beda. Oke teman-teman, jadi tintanya ini tidak akan tumpah kalau misalnya kita seperti ini, balik seperti ini ya. Karena di sini dia sudah mempunyai ini. Jadi yang lubang ini kita harus tekan baru tintanya ini keluar teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi di sini saya akan mengisi tabung infusnya yang berwarna merah teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya membukanya seperti ini. Nah, setelah saya membukanya seperti ini, kemudian di sini saya arahkan seperti ini ya. Jadi caranya itu seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita tekan turun teman-teman. Nah, kita pelukan turun sampai mentok ya. Oke, jadi secara otomatis tintanya ini akan mengisi ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, tabung di sini pengisiannya sini. Oke, kita tunggu sampai tintanya ini, tinta yang ada di botolnya ini habis teman-teman. Tintanya ini sudah terisi dan kita lihat di sini ya. Ini kita bisa langsung cabut seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya di sini kita mengisi yang warna hitam teman-teman. Kita buka seperti ini. Oke, jadi di sini sudah mengisi teman-teman. Dan begitu seterusnya. Jadi di sini kita akan mengisi yang warna kuning, caranya sama, dan yang warna biru caranya juga sama teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengisi tintanya ini, jadi tintanya ini sudah full teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kemudian ini jadi printernya ini kita hidupkan lagi teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya bagian ini. Jadi posisi kabel powernya itu ada di sini ya. Oke, setelah tertancap seperti ini, kemudian ini kita balik teman-teman. Nah, kemudian yang kabelnya ini kita tancap ke listrik ya. Oke, setelah tertancap, kemudian di sini kita baru menghidupkannya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan menghidupkan printernya. Nah, jadi di sini lampunya ini sudah hidup teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya lampunya ini berkedip-kedip seperti ini, lampu powernya berkedip-kedip seperti ini. Kita tunggu sampai printer ini siap untuk dilakukan pencetakan. Nah dan di sini teman-teman bisa melihat ya, lampu tintanya ini menyala seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini artinya bahwa tintanya ini belum masuk di cartridge printer ini teman-teman. Jadi belum masuk di sini ya.
Jadi tinta yang ini belum masuk di cartridge sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita lakukan yang namanya penghisapan tinta dengan cara di sini ya. Ini jadi tombol stop resetnya ini. Jadi ini namanya tombol stop reset teman-teman ya. Ini kita tekan ya. Tekan tombol ini dan tahan teman-teman. Nah, di sini saya akan ini menekannya. Kita tekan dan di sini kita bisa mendengarkan printer ini. Nah, kalau misalnya sudah berkedip seperti ini dan printer ini sudah bunyi, kemudian kita lepas tombolnya teman-teman. Nah, jadi kondisi printer ini sedang bekerja untuk menghisap tinta yang ada di botol tabung infus ini ke cartridge ini teman-teman. Nah, dan untuk lamanya biasanya dalam kondisi normalnya printer ini butuh waktu 10 menit untuk menghisap dari tabung infus ini menuju ke cartridge-nya ya. Jadi di sini kita tunggu sampai 10 sampai 15 menit. Nah, dan tanda-tandanya kalau misalnya printer ini sudah menghisap atau cartridge yang ada di dalam printer ini sudah terisi tinta, bukan tinta tapi lampunya ini teman-teman sudah tidak berkedip lagi. Kalau ini masih berkedip antara power dan lampu tinta. Kalau misalnya sudah terisi, sudah siap digunakan printernya ini, maka lampunya ini tidak akan berkedip lagi. Nah teman-teman, setelah kita menunggu beberapa menit, akhirnya di sini proses pengaliran tinta dari tabung infus ini ke cartridge dalam cartridge Epson ini sudah berhasil teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat ya, lampu power printer Epson L3110 ini sudah menyala seperti ini, sudah tidak berkedip-kedip lagi. Kemudian di sini kita bisa melihat ya, lampunya di sini sudah tidak ada lagi teman-teman. Itu artinya bahwa printer ini sudah siap digunakan ya. Jadi langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan pengetesan pada printer ini. Jadi printer ini sudah bisa digunakan untuk melakukan scan ya. Untuk melakukan scan, pengkopian dan pencetakan. Hanya saja untuk melakukan pencetakan atau pengescannan ya, scan pada komputer atau laptop teman-teman, itu membutuhkan driver ya, driver atau software yang digunakan untuk menghubungkan antara printer ini dengan komputer atau laptop teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan tes pengkopian printer terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai kertas yang akan saya tes ya. Oke, jadi di sini saya masukkan ini teman-teman, kertasnya untuk mengcopy. Ini saya tarik ya. Kemudian ini saya naikkan. Oke, di sini di tombolnya sini ada ini teman-teman ya, ada tombol untuk pengkopian warna dan black ya. Kertas yang akan saya print ini bukan warna, jadi di sini saya mengcopy menggunakan yang black saja teman-teman. Jadi di sini saya tekan tombol ini untuk mengcopy. Kita tunggu sampai printernya ini mengcopy ya, atau mencetak. Nah teman-teman, inilah hasilnya ya. Sini kita bisa melihat ya. Jadi ini hasil dari printernya ini ya. Jadi teman-teman, sekian video tutorial cara melakukan pengisian tinta dan cara melakukan pengaliran tinta pada tabung infus ini ke cartridge Epson L3110 ini teman-teman. Jadi printer ini sudah siap kita gunakan dan saatnya. Jadi di video selanjutnya saya akan membuat video tutorialnya bagaimana cara melakukan instalasi driver printer ini untuk menghubungkannya ke komputer atau laptop teman-teman.
Jadi untuk video tutorialnya teman-teman bisa mengklik link yang ada di halaman deskripsi video ini atau di pojok kanan atas video ini teman-teman. Jadi sekian video tutorialnya, dan jangan lupa subscribe video ini atau channel ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi di Seputar Teknologi, dan kali ini Seputar Teknologi akan membuat video tutorial cara melakukan instalasi driver printer Epson L3110 ini teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan penginstalan drivernya untuk menghubungkan antara printer ini dan laptop atau printer ini dengan komputer teman-teman ya. Jadi di sini caranya itu yang perlu teman-teman lakukan adalah di sini sudah ada ini teman-teman. Di sini sudah ada kabel yang kita dapatkan pada saat membeli printer ini ya. Jadi kabel USB. Kabel ini fungsinya untuk menghubungkan antara printer dan komputer atau laptop ya. Dan ini fungsinya hanya untuk menghubungkan. Jadi dibutuhkan yang namanya driver. Jadi driver ini untuk mensinkronkan antara printer dan komputer atau laptop teman-teman ya. Jadi di sini jadi drivernya itu berbentuk seperti ini. Ini yang akan kita install teman-teman ya. Jadi driver itu adalah program atau software yang kita gunakan untuk mensinkronkan antara laptop dan komputer, laptop dan printer ini teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada driver atau software L3110 ya. Nah, dan di sini masalahnya biasanya tidak selamanya kita mempunyai pemutar CD teman-teman. Nah, jadi untuk menginstal dengan menggunakan CD ini teman-teman harus mempunyai CD-ROM ya untuk memutar CD-nya ini. Dan kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai pemutar CD, teman-teman bisa menggunakan atau mengkoneksikan komputer atau laptop teman-teman itu di internet. Kemudian kita lakukan yang namanya download drivernya ini di situs resmi dari Epson ya. Jadi Epson sendiri sudah menyediakan driver software ya printer Epson L3110 ini teman-teman. Jadi yang cara saya lakukan di sini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan CD ini dan dengan mendownload drivernya ya. Oke, jadi pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah ini, mencolok ya. Jadi di sini saya colok terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman untuk video sebelumnya, apabila teman-teman ingin melihat video unboxing dari printer ini dan cara melakukan pengisian tinta pada printer ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di halaman deskripsi video ini. Jadi di situ saya sudah menyediakan linknya, dan teman-teman juga bisa mengklik link yang ada di pojok kanan video ini. Oke, jadi di sini saya akan mencolokkan kabel USB-nya ini. Nah, setelah tercolok seperti ini, jadi posisinya itu di sini teman-teman. Nah, kemudian di sini kabel USB-nya ini. Kemudian kabel USB-nya ini saya colokkan di sini teman-teman ya, di laptop ini. Nah, setelah tercolok seperti ini ya. Jadi di sini komputer ini akan mendeteksi device driver baru ya. Nah, dan di sini teman-teman bisa melihat device driver software not successful. Jadi di sini kita memerlukan CD driver seperti ini untuk melakukan instalasi drivernya untuk mensinkronkan antara laptop dan printer ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di sini start, kemudian kita ke device and printer. Nah, jadi di sini untuk drivernya sendiri belum ada teman-teman. Jadi drivernya itu masih berbentuk seperti ini, belum berbentuk printer seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini caranya yang pertama yang akan saya lakukan dengan melakukan instalasi, karena tidak semuanya mempunyai CD driver seperti ini atau mempunyai pemutar CD, sehingga di sini saya menggunakan cara mendownload drivernya teman-teman. Jadi di sini saya
masuk di browser internet. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengguna Windows 10 dan Windows 8, sebenarnya printer ini sudah terdeteksi secara otomatis ya. Hanya saja pada saat kita melakukan pencetakan pada printer ini dan kita melakukan setting pada packnya atau kertasnya, itu kertasnya hanya sebagian yang muncul teman-teman. Jadi tidak lengkap ya. Jadi itu kekurangan dari Windows 10 dan Windows 8 bawaan otomatis ya. Jadi ukuran kertasnya itu tidak lengkap. Nah, di sini setelah saya masuk di browser internet, jadi di sini kalau misalnya teman-teman ingin melakukan instalasi driver printer ini dengan cara mendownload ya. Jadi teman-teman harus terkoneksi terlebih dahulu di internet. Oke, kemudian di sini saya masuk di situs resmi dari Epson ya. Jadi di sini saya download driver atau mengetik di URL-nya. Jadi di alamatnya ini kita ketik download driver Epson L3110. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan dibawa ke situs resmi dari printer Epson ini. Jadi di sini ada banyak sekali link dan situs-situs yang bisa kita akses ya. Kita bisa download drivernya ya. Jadi di sini saya menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan yang epson.co.id karena .co.id ini adalah Epson dari Indonesia ya. Jadi di sini saya memilih ini epson.co.id. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk di situsnya ya. Situs dari printer Epson ini, dan di sini sudah ada jenis printer yang akan kita download teman-teman, drivernya. Jadi di sini di operation systemnya sesuaikan dengan sistem teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengguna Windows 10, maka pilih di sini Windows 10. Apabila teman-teman pengguna Windows 8, pilih Windows 8 dan sesuaikan juga dengan tipe sistemnya. Jadi untuk mengecek tipe sistemnya teman-teman harus ini teman. Jadi caranya itu kita klik start, kemudian di sini ada komputer, ini kita klik kanan, properties. Nah, di sini akan terlihat sistem tipenya. Jadi tipe sistemnya ini 32 bit. Jadi di sini saya menggunakan sistem Windows 7 dengan tipe sistem 32 bit ya. Jadi ini. Nah, dan apabila teman-teman mengakses situs resmi ya dari printer Epson ini, teman-teman bisa ini secara otomatis terdeteksi. Jadi di sini ada tandanya detect tag ya. Jadi Windows 7 32 bit detect tag. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jadi di sini pilih yang detect tag seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian di sini ada beberapa, sini ada other software dan ada drivers. Jadi di sini kita memilih driver teman-teman. Nah, setelah kita memilih driver, karena di sini kita menggunakan printer yang mana printer ini ada scan-nya dan juga jadi di sini kita mendownload scan-nya dan mendownload printer driver for Windows 32 bitnya ini ya. Jadi di sini saya akan mendownload scan-nya terlebih dahulu. Nah, jadi besarannya itu file size-nya itu 26 MB ya. Ini kita accept, kita setujui. Nah, jadi di sini sudah mendownload teman-teman. Kita tunggu sampai proses downloadnya ini selesai. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini CD ini. Kalau misalnya CD ini teman-teman tidak perlu lagi mendownload, teman-teman hanya memasukkan CD ini di CD-ROM teman-teman, di pemutar CD teman-teman ya, dan melakukan instalasi. Nah, sebentar saya akan menggunakan cara ini juga ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan instalasi driver dengan mendownload ya. Kemudian langkah kedua dengan menggunakan CD ini teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melihat ya, untuk scan drivernya ini sudah berhasil di-download. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan download pada printer drivernya ya. Jadi sini saya download lagi printer drivernya. Nah,
besarnya filenya di sini 27 MB. Ini kita sip, setujui. Kita tunggu sampai proses downloadnya ini selesai teman-teman, baru kita melakukan instalasi. Oke teman-teman, jadi untuk driver printernya sendiri sudah kita download ya. Jadi di sini kita sudah siap untuk melakukan instalasi driver printer ini. Oke, jadi di sini saya mengklik show folder. Oke, jadi di sini saya ini dulu teman-teman, saya pisahkan dulu. Saya simpan di drive yang lainnya. Jadi di sini driver L3110 ya. Jadi di sini saya buatkan folder ya. Kemudian di sini saya paste di sini teman-teman. Oke, jadi di sini sudah kita download dua driver. Yang pertama driver scan printer ini dan driver printer ini teman-teman. Jadi pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan untuk melakukan instalasi, printernya ini sudah terhubung ke listrik ya, sudah hidup ya. Jadi di sini printernya sudah hidup. Kemudian yang kedua, USB-nya ini sudah tercolok ke komputer atau laptop teman-teman ya. Nah, dan di sini sudah tercolok teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah ini. Jadi di sini yang pertama yang kita install adalah driver printernya teman-teman. Jadi di sini saya klik ini 2 kali. Kemudian di sini saya klik yes. Kemudian di sini saya klik OK. Di sini karena saya memilih Indonesia teman-teman, klik OK. Kemudian di sini kita setujui, kemudian OK. Kita tunggu, sekarang driver printer akan diinstal ya. Jadi kita tunggu sampai proses instalasinya ini selesai teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman bisa melihat konfigurasi selesai. Jadi proses penginstalan driver printer ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya di sini kita melakukan penginstalan pada Epson scan-nya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita run di sini. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Kemudian di sini kita klik yes. Kita berikutnya, kemudian kita checklist dan berikutnya lagi. Proses penginstalan selesai. Telah berjalan teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Oke, di sini saya keluar dari driver situs Epson ini ya. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Saya klik OK ya. Oke, jadi di sini proses penginstalannya sudah selesai. Nah, dan langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan pengetesan pada printer ini. Ya, jadi di sini saya memasukkan kertasnya. Nah, di sini saya akan masuk di ini, saya cancel teman-teman. Di sini saya akan masuk di start, kemudian device and printer. Di sini saya akan melihat kalau tadi printernya ini belum ada gambarnya ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi di sini, dan di sini sudah ada printer Epson L3110 ini. Oke, kemudian ini sudah terchecklist seperti ini teman-teman. Oke, itu artinya bahwa printer ini sudah berhasil kita install ya. Nah, dan kalau misalnya teman-teman masuk di Microsoft Word seperti ini, kemudian kita klik Ctrl P ya, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini Epson L3110 ini sudah ready ya. Jadi di sini saya akan melakukan pengetesan pada printer ini, device and printer. Jadi di sini saya klik start, kemudian device and printer, kemudian saya masuk di sini, kemudian Epson L310 saya klik kanan, kemudian properties, kemudian di sini saya klik print test pack ya. Oke. Jadi prosesnya ini sudah berjalan teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, inilah hasil cetakan dari printer Epson
L3110 ini. Oke. Nah, dan untuk cara penginstalan driver dengan menggunakan CD, jadi di sini saya akan melakukan langkah kedua, melakukan penginstalan dengan driver CD ini, teman-teman, ya. Jadi di sini saya keluar terlebih dahulu, kemudian di sini saya masuk di control panel. Jadi di sini saya akan menghapus device-nya dulu karena kita tidak bisa lagi menginstal drivernya ini karena sudah terinstall ya. Jadi di sini saya akan menghapusnya terlebih dahulu. Oke, jadi scan-nya di sini saya dalam proses penghapusan, teman-teman. Oke, selesai. Kemudian di sini saya akan menghapus driver dari ini. Penghapusan instalasi printer Epson L3110. Ini juga saya akan hapus, uninstall ya. Oke, saya pilih ini, kemudian klik OK. Yes ya. Nah, jadi di sini karena laptop saya ini tidak mempunyai CD ROM ya, CD-ROM. Jadi di sini saya menggunakan CD-ROM eksternal, dan kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop yang sudah ada dilengkapi dengan optical drive atau CD-ROM, teman-teman bisa langsung memasukkan kasetnya ini ya, CD-nya ini. Oke, jadi di sini saya akan ini. Oke, di sini saya klik OK, teman-teman. Penghapusan instalasi selesai ya. Jadi di sini driver dari printer ini sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang saya akan melakukan cara kedua, melakukan instalasi dengan CD ya. Nah, di sini saya tancapkan, teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada ini CD-ROM-nya, kasetnya ini atau CD drivernya ini saya masukkan di CD-ROM sini. Oke. Kemudian kita tunggu sampai ini, teman-teman ya. Sampai nanti secara otomatis akan ada di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, dan untuk tipsnya teman-teman ya, untuk koneksi internetnya ini kita diskonekkan saja ya. Kita tidak perlu connect di internet ya untuk melakukan instalasi dengan CD ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini kita memilih run install Navi. Jadi begitu teman-teman memasukkan CD-nya, maka akan muncul seperti ini. Ini kita klik. Jadi secara otomatis driver printernya ini akan terinstall. Jadi di sini saya memilih run install Navi, teman-teman, .exe. Kemudian di sini saya klik yes. Oke, kita tunggu proses penginstalannya ini sampai selesai. Nah, di sini akan ada seperti ini, teman-teman. Di sini kita klik setujui, checklist, kemudian kita berikutnya. Nah, kemudian di sini kita berikutnya install versi terkini disarankan ya. Ini di sini saya lepas centangnya ini ya, agar nanti tidak terupdate ya. Kemudian saya klik berikutnya, menyiapkan penginstalan. Jadi proses penginstalannya ini sedang berjalan. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini akan ada gambar seperti ini. Nah, kita diperintahkan untuk membuka lakbang yang tadinya menempel ya. Kita sudah membukanya. Kemudian di sini kita berikutnya klik lewati, teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai proses penginstalannya ini selesai. Oke, di sini kita diperintahkan untuk menyambungkan printernya. Ini kita sudah sambungkan, jadi sini kita klik checklist, kemudian kita ke berikutnya. Selesai, teman-teman ya. Jadi proses penginstalannya ini selesai. Device and printer lagi, kita masuk di device and printer. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi di sini sebenarnya belum dideteksi seperti ini, teman-teman ya. Tapi karena keterangannya sudah ada selesai, jadi ini teman-teman ya, kalau misalnya seperti ini kita
buka ya USB-nya, kabel USB-nya, kemudian kita tancapkan kembali seperti ini. Oke. Jadi nanti secara otomatis dia akan mendeteksi, teman-teman. Oke, jadi di sini proses instalasinya sedang berjalan ya, instalasi device driver software sedang dideteksi ya. Oke, di sini sudah terdeteksi, sudah ada device printernya. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini juga sudah ada Epson scan 2-nya. Kita klik ini. Nah, USB Epson L3110, kita refresh ya. Kita pilih ini. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan scan, kemudian kita klik OK. Jadi di sini saya akan memasukkan ini, teman-teman ya. Nah, setelah itu kemudian di sini kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa melihat pera tinjau seperti ini ya. Nanti akan tampil yang ada di atas scan ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Ini sudah tampil ya, yang ada di atas ini ya. Jadi seperti itu, teman-teman, cara melakukan scan ya. Ini saya keluarkan saja ya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan test print lagi ya. Saya klik kanan depan, kemudian print properties device-nya ya, Epson L3110, print test pack lagi. Oke, kita tunggu sampai printernya ini selesai melakukan print. Oke teman-teman, jadi sekian video tutorial bagaimana cara melakukan scan pada printer ini dan melakukan instalasi driver, baik itu driver printernya dan driver scannya. Dan caranya kita menggunakan dua cara. Yang pertama, kita download drivernya di situs resmi dari Epson dan kita melakukan instalasi dengan menggunakan CD driver Epson itu sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya membeli printer yang seperti ini, teman-teman akan mendapatkan driver CD printernya. Jadi sekian video tutorialnya, dan kalau misalnya teman-teman ingin melihat cara melakukan pengisian tinta, cara melakukan pengkoneksian printer ini, teman-teman bisa mengklik link di halaman deskripsi video ini, karena disitu saya sudah menyediakan linknya. Jadi teman-teman, sekian video tutorialnya, dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya.